S31NANTI juga kamu tahu. Aisyah langsung berlari masuk ke dalam selimut. Pak David ngapain ke kamar ini? David duduk di pinggir ranjang dan malah menggoda Aisyah. Lah, saya kan nyewa di sini. Dasar mesum. Cari kamar sendiri dong Pak. Aisyah berteriak dari dalam selimut. Kamarnya tinggal satu Syah. Jadi kita cuma bisa berbagi kamar. Tapi kita bukan suami istri Pak. Kamu itu ngomong apa? Saya gak dengar. Gimana saya mau keluar? Saya kan gak pakai baju. Terus Pak David malah duduk di situ. Saya malu Pak. Hehe. Saya suka kalau lihat kamu malu Syah. Dasar genit. Ya sudah saya keluar deh kalau gitu. David keluar dari kamar dan Aisyah membuka selimutnya. Untung Pak David udah pergi. Aku mau pakai baju apa ya? Kan bajuku basah. Hadeh. Tok, tok, tok. Pak David. Aisyah membuka sedikit pintu dan memanggil David dari balik pintu. Iya Syah, ada apa? Saya gak punya baju ganti Pak. Baju saya tadi basah. Terus, dasar Pak David gak peka banget sih. Beliin baju kek atau gimana kek? Kamu kok malah marah sama saya? Memangnya saya siapamu? Ups, mus deh. Kenapa aku jadi marah-marah sama Pak David sih? Gumamnya kecil. David merasa begitu keras menahan tawanya. Pak tolong belikan saya baju ganti ya Pak. Nanti uangnya saya ganti. Boleh saja. Tapi dengan satu syarat. Apa? Malam ini aku boleh tidur di kamar. Iya, tanpa berpikir panjang. Aisyah pun masuk ke dalam jebakan David. David segera pergi ke butik yang berada di lantai 1 penginapan dan memilihkan pakaian dalam dan beberapa lembar gamis beserta hijabnya. Tak lupa David juga membeli pakaian ganti untuk dirinya sendiri. Kemudian ia segera kembali ke kamar Asia. Tok, tok, tok. Aisyah membuka pintunya sedikit. Ini bajumu. Aisyah mengambil paperback dari David dan mengunci kembali kamarnya. Aku harus cepat ganti baju. Aisyah membuka isi paperback itu. Dilihatnya pakaian yang dibelikan David begitu cantik. Wah cantik banget ya gamis ini. Hihihi Pak David pintar milihnya. Ini ada daleman juga. Aisyah melihatnya dan ia begitu kaget saat melihat ukurannya begitu pas dengannya. Dasar otak kek mesum. Bagaimana bisa Pak David tahu ukuran punyaku? Aregegegeh. Aisyah dengan cepat mengganti bajunya. Masuklah Pak. Saya sudah selesai ganti baju. Makasih udah beliin saya baju. Tapi lain kali gak perlu belikan saya daleman. Aisyah membuka pintu kamar sambil mengomeli David. Memangnya kenapa? David malah makin dekat kepada Aisyah. Gak pantas aja. Seorang cowok membelikan pakaian dalam cewek. Mana ukurannya pas lagi? Pas ya. Cepet mandi sana. Aisyah mendorong David sampai masuk ke kamar mandi. Lama-lama aku beneran bisa gila gara-gara Pak David. Aisyah mengambil ponselnya dan menelpon ke rumah untuk menanyakan keadaan Baim anaknya. Aisyah berjalan ke balkon. David selesai mandi dan memakai pakaiannya. Ia melihat balkon yang terbuka. Kemudian ia berjalan menuju balkon dan tiba-tiba mengejutkan Aisyah. Dur, Pak David. Aisyah mematikan ponselnya. Kamu nelpon siapa? Anak saya Pak. Kenapa dimatikan? Aku kan mau bicara sama Baim. Kalau Baim tahu saya pergi dengan lelaki, pasti besok dia akan marah seharian sama saya Pak. Jadi saya gak mau dia tahu. Tapi kamu harus biarkan saya mendekati anakmu. Maksud Pak David apa? Sudahlah nanti kamu juga tahu maksud saya. Sekarang kita makan malam dulu. David mengajak Aisyah makan malam bersama. David mengajak Aisyah makan malam bersama. Saat mereka sampai di sana, suasana sepi begitu terasa namun tempat itu dihias dengan bunga mawar putih yang menambah kesan romantis. Pak di sini kok sepi? Iya. Karena saya yang menyewa malam ini jadi hanya kita berdua. Apa? Untuk apa Bapak melakukan ini? Untuk kamu. David mempersilahkan Aisyah duduk. Pak David jangan sekali-kali merayuku ya.
Aku gak akan tergoda sama Pak David. Saya gak mau merayu kamu. Cukup kamu menikmati indahnya malam ini. Para pelayan menghidangkan makanan di atas meja. Kemudian iringan lagu romantis yang dulu diputar saat David bersama Lily diputar. Silahkan dimakan. Iya Pak. Aisyah menyantap makanan yang berada di depannya. Ada perasaan aneh dalam dirinya. Aisyah merasa kepalanya sakit yang teramat dalam memorinya muncul bayangan yang tidak begitu jelas. Terasa ia pernah melewati malam indah seperti ini tapi dia pria di hadapannya tidak terlihat jelas dalam memorinya. Ah Sakti TTT. Aisyah memegangi kepalanya dengan kedua tangannya. Aisyah kamu gak apa-apa. Kepalaku sakit Pak. Ayo lebih baik kita kembali ke kamar dan istirahat. David menggendong Aisyah ke kamar mereka. Dia tak ingin memaksa Aisyah untuk mengingat semuanya. Perlahan tapi pasti kembali dan sembuh. Itu Yapmeng diharapkan David. Setelah sampai di kamar David menurunkan Aisyah di ranjang. Kamu gak apa-apa kan? Tadi kepalaku beneran sakit Pak. Sekarang sudah tidak begitu sakit. Kamu mikirin apa? Saya teringat masa lalu saya. Tapi saat ingatan itu muncul dan belum jelas kepala saya jadinya sakit. Ya sudah kamu jangan maksain buat mengingatnya. Perlahan pasti kamu ingat nanti. Iya Pak, kamu tidurlah di ranjang. Biar saya tidur di lantai. Tapi Pak, gak apa-apa saya tidur di lantai. David mengambil dan akan tidur di lantai. Pak David, ada apa Syah? Pak David tidur di atas saja sebelahan sama saya. Tapi kita pakai pembatas ya. Pak David jangan macem-macem sama saya. Apa kamu gak apa-apa? Iya gak apa-apa. Lantainya dingin. Saya gak mau Pak David masuk angin. Baiklah kalau kamu memaksa. David naik ke ranjang yang sudah diberi pembatas guling oleh Aisyah. Yes alhamdulillah rencanaku berhasil. Gumam David dalam hatinya. Mereka pun akhirnya tidur bersama. Saat tengah malam Aisyah bermimpi buruk ia pun ketakutan saat di dalam mimpinya. Saking takutnya ia tanpa sadar memeluk David dengan erat. Jangan tinggalin aku. Aisyah merasa nyaman saat David membalas pelukannya. Kak David akan tetap bersamamu. Aisyah benar-benar menggoda David saat tidur. Saat tidur Aisyah meraba dada bidang David. Dan membuat jejak-jejak cinta di badan David. Sementara David mencoba untuk tidak terpancing hasratnya. Ya Allah, kuatkan aku. Jangan sampai aku memakan istriku saat ini. Dia belum ingat sama sekali. Gumam David dalam hatinya. Makin lama Aisyah semakin menjadi. Tangannya terus menjelajahi hingga turun ke bawah dan menyentuh David Junior yang sedari tadi sudah ingin keluar. David menahan suaranya dan mencoba untuk memindahkan tangan Aisyah. Aisyah pun kembali tidur pulas di dalam pelukan David. Akhirnya tidur lagi. David melepaskan pelukannya dan beranjak ke kamar mandi untuk berendam. Karena saking mengantuknya, David masih berendam di kamar mandi hingga subuh. Aisyah bangun dari tidurnya dan melihat David yang sudah tidak ada di sebelahnya. Pak David udah bangun rupanya. Dan aku rasa tidak terjadi sesuatu kan tadi malam. Aisyah meraba dirinya sendiri dan melihat pakaiannya masih utuh dipakainya. Alhamdulillah selamat. Aku mandi dulu deh mumpung Pak David gak ada. Aisyah masuk ke kamar mandi dan ia begitu terkejutnya saat melihat David yang tertidur pulas di batap. Pak bangun. Bangun Pak. Bangun. Aisyah menggoyang-goyangkannya dan David terbangun juga. David melihat Aisyah yang sudah berada di hadapannya. Pak David kok tidur di sini? Ini semua gara-gara kamu. David menarik Aisyah masuk ke dalam batapnya. Pak David,